Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yazid bin Mursid, air matanya tak pernah kering. Sahabatku rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Dia berkata, aku bertanya kepada Yazid, mengapa aku tak pernah melihat matamu berhenti menangis? Dia balik bertanya, apa urusanmu mengetahui sebabnya? Maka aku katakan, semoga saja Allah memberi manfaat dari pertanyaanku ini. Sahabat rahimakumullah, inilah sosok orang yang beriman, yang selalu menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ia berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam aku jika mendurhakainya. Dia akan memasukkan aku ke dalam neraka. Demi Allah, sekiranya dia hanya mengancamku dengan sekedar menahanku di kamar mandi saja, niscaya itu sudah cukup membuatku akan terus-menerus menangis hingga air mataku kering. Sahabat rahimakumullah, kemudian Abdurrahman bertanya, seperti itu juga dalam kesendirianmu ketika bermunajat? Ia menjawab, demi Allah, pernah piring makanan diletakkan di hadapanku, lalu aku menangis hingga keluargaku ikut menangis. Begitu juga anak-anakku, hanya saja mereka tidak mengerti apa sebab aku menangis. Sahabatku rahimakumullah, demi Allah, acap kali aku sangat ingin bersenang-senang dengan istriku. Akan tetapi saat ia di depanku, aku urung mendekati istriku. Bahkan di antara keluargaku ada yang berkata, alangkah malangnya istrimu, tidak memiliki kesempatan untuk berbahagia bersamamu. Dengan sebab tangismu yang berkepanjangan, tidak mendapatkan kebahagiaan selama hidup bersamamu. Sahabat rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh Yazid bin Mursid. Setiap dia akan menikmati dunia, dia ingat akan azab dari Allah di neraka, maka tidak sempat sekalipun dia melakukan perbuatan dosa. Inilah salah satu dari kekuatan iman yang menjadikan dia tidak hubbud dunya. Sahabatku rahimakumullah, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman, yaitu manakala orang yang beriman mengaku iman tetapi ada penyakit dalam dirinya yang disebut al-wahn. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu cintanya kepada dunia sehingga dia melupakan kematian. Padahal sudah jelas, kafa bil mauti mau'idah, cukuplah kematian sebagai pelajaran. Tetapi kita setiap saat melihat kematian dianggap itu biasa, sehingga cinta kepada dunia, cinta kepada harta, bahkan cinta kepada kenikmatan setiap saat selalu dilakukan. Sahabatku rahimakumullah, akhir dari penantian adalah kematian. Hari berganti hari, pekan pun datang, bulan, tahun. Kini usia kita sudah hampir 2/3 dari jatah yang Allah berikan. Sahabatku rahimakumullah, kenikmatan demi kenikmatan itu semu. Kalau kita lihat, makan enak sebentar, berjalan-jalan melihat pemandangan yang indah sebentar, menikmati istri yang cantik itu pun sebentar, anak-anak yang menyenangkan itu pun sebentar. Semuanya serba sebentar. Padahal ada kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu ketika kita nanti akan dipertemukan kenikmatan sejati di surga sana. Tetapi sahabatku rahimakumullah, kadang
kita itu merasa kenikmatan yang sedikit dan sebentar itu segala-galanya, sehingga lupa kepada kedekatan kepada Allah. Kita sering menjauhi apa yang menjadi perintah Allah. Salat kadang kurang khusyuk, puasa pun kadang ditinggal, zakat, sedekah pun hanya seadanya. Silaturahim kadang-kadang tidak ada kekuatan untuk setiap saat. Dan banyak sekali paruh waktu ibadah itu diberikan kepada Allah, sementara waktu yang banyak diluangkan untuk kenikmatan dunia. Saudaraku rahimakumullah, saat, ketika, dan waktu adalah kata-kata yang selalu kita dengar. Tetapi intinya yang terakhir adalah saat menjelang sakaratul maut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakan yang namanya sakaratul maut. Hanya satu yang tidak merasakan orang sakaratul maut, yaitu ketika meninggal dalam keadaan berperang sebagai syahid, syuhada. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau syuhada, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Bahkan dibandingkan dengan digigit semut, lebih nikmat dia, lebih sakit digigit semut. Maka orang yang mati syahid, mati yang berperang di jalan Allah, dia itu memohon kepada Allah agar dihidupkan lagi, kemudian bisa berperang lagi. Sahabatku rahimakumullah, itulah pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita akan menikmati sesuatu, sadarlah bahwa kenikmatan itu sebentar. Maka pelajaran yang disampaikan oleh Yazid itu mengajarkan kepada kita ibrah, bahwa kita meninggalkan kenikmatan untuk menuju kenikmatan yang hakiki. Tutimmul aham minal muhim, meninggalkan yang penting menuju yang lebih penting. Saatnya cinta dunia dikurangi, saatnya cinta kepada gemerlap dunia dikurangi, yang akhirnya kita akan benar-benar mendekat kepada Allah dan insyaallah husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.